بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk memelihara rahasia saudaranya, tidak menyebarkannya, tidak menjadi seorang yang berkhianat dari amanah yang telah dititipkan oleh saudaranya. Yang demikian akan semakin mempererat persaudaraan dan semakin menunjukkan amanah seorang muslim tatkala dia telah diberikan titipan berupa rahasia yang tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya. Maka pada malam hari ini kita masuki pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-wafa'u. Al-wafa' yang dimaksud al-wafa' adalah senantiasa melaksanakan janji-janji yang telah ditetapkan antara dia dengan saudaranya, menepati janji. Dan ini juga merupakan salah satu di antara hak di antara huququ al-muslim 'ala al-muslim, adalah senantiasa menepati janji apabila dia telah berjanji dengan saudaranya, tidak mengingkarinya, tidak terbiasa untuk adamul ifa', tidak menepati janji, sebab yang demikian termasuk di antara sifatul munafiqin. Beliau berkata hafizahullah ta'ala, al-wafa'u huwa al-muhafadhatu ala uhudil ikhwan. Yang dimaksud al-wafa' adalah menjaga, memelihara janji-janji daripada ikhwan, senantiasa menepati janji tersebut. Sawa'un kanat tilka al-uhud bay'an aw daynan aw syartan, sama saja apakah perjanjian itu dalam hal jual beli atau dalam perkara hutang piutang atau dalam syarat tertentu. Secara umum seorang muslim wajib untuk menepati janjinya, dan hendaklah seorang memiliki sifat yang mulia ini. Apabila dia berjanji, maka dia berusaha untuk menepati perjanjian tersebut, baik dalam masalah muamalah seperti jual beli, dia harus menepati janjinya, atau dalam masalah hutang piutang,
Kalau dia telah berjanji untuk mengembalikan sebulan, maka dia sebagai seorang muslim tidak sepantasnya sengaja untuk ingkar dari apa yang telah dia janjikan tersebut. Karena dia telah menetapkan janji itu kepada saudaranya, maka wajib bagi dia untuk menunaikan janjinya, menepati. Kecuali seorang yang dia telah berusaha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan pada dia kesempatan. Tapi kalau seorang mampu, lalu dia sengaja mengundur-undurnya, dia sengaja untuk tidak menepati janji tersebut, maka ini termasuk kezaliman. Wa huwa sidqul lisan wal fi'il ma'an. Dan menepati janji tersebut merupakan kejujuran lisan dan perbuatannya secara bersamaan. Wal muradu bihi ay yasbira al insanu ala ada'in ya'idu bihi al ghaira. Dan yang dimaksud dengan al wafa, menepati, yaitu hendaklah seseorang itu bersabar untuk menjalankan apa yang telah dia janjikan kepada orang lain. Dia sudah berjanji, seharusnya dia menepati janji tersebut. Wa yabdhuluhu min tilqa'i nafsi, dan hendaklah dia berusaha untuk melaksanakan janji tersebut dari dirinya. Wa yarhanuhu lisanuhu, dan dia dalam keadaan digadaikan, ditahan oleh lisannya. Lisannya telah mengucapkan, insyaallah ya akhi, ana akan datang pada hari ini, insyaallah, itu janji dari ana. Maka lisannya ini menggadaikan tubuhnya, ya. Maka dia harus segera menjalankan agar dia terbebas dari pegadaian tersebut. Hatta wa in adarra bihi dzalik, sampai walaupun mendatangkan kemudaratan terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur berjanji. Dan sepatutnya bagi seorang muslim apabila dia telah berjanji untuk menunaikan janjinya. Maka ini yang dimaksud dengan al-wafa. Dia harus menepati selama dia mampu. Sampai kata beliau, walaupun dia harus menghadapi rintangan-rintangan yang memudaratkan. Wa qad dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala al-wafa'a bil 'ahdi fi ayatin katsirah ala sabilil amri. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan al-wafa'a bil 'ahdi, anjuran dan perintah untuk menepati janji, di dalam banyak ayat. Ala sabilil amr, dengan bentuk perintah untuk menepatinya. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Hendaklah kalian menepati janji kalian, sesungguhnya janji itu karena mas'ula, akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan nanti apakah seorang itu menepati janjinya atau tidak. Maka di dalam ayat ini perintah dari Allah, wa aufu bil ahdi, tepatilah, sempurnakanlah janji kalian. Ayat ini bersifat umum, janji apa saja, selama itu dalam perkara-perkara ketaatan, bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa athna Allahu 'ala alladhina yufuna bi 'ahdihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang mereka senantiasa menepati janji-janji mereka. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu. Orang-orang yang senantiasa menepati janjinya apabila mereka telah berjanji. Pujian dari Allah bahwa seorang yang memiliki sifat
suka menepati janji. Termasuk di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan seorang akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan dari Allah, ditinggikan derajat seorang. Allah menyifatkan ciri-ciri orang mukmin itu adalah al-mufuna bi'ahdihim. Mereka yang senantiasa menyempurnakan, menepati janji-janji mereka. Wa'athna Allahu ala nabiyhi Ismail faqala subhanahu wa ta'ala, Allah memuji nabinya Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ingatlah, di dalam Alkitab disebutkan tentang Ismail, sesungguhnya Ismail itu adalah shadiqul wa'di, jujur ketika dia berjanji. Dia senantiasa menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul dan seorang nabi. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, sifat yang mulia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sifat khusus yang dimiliki oleh Ismail alaihissalam, menunjukkan bahwa seorang yang memiliki sifat ini, shadiqul wa'd, al-mufi bil ahd, yang senantiasa menepati janjinya, adalah merupakan sifat yang sangat terpuji sekali. Wa kama anna al-wafa'a bil wa'di min sifatil mu'minin as-sadiqin, fa inna khulfal wa'di min sifatil munafiqin. Sebagaimana menepati janji itu adalah merupakan sifatnya kaum mukminin yang jujur, maka sebaliknya, suka mengingkari janji, tidak menepati janji, merupakan sifatnya orang-orang munafik. Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara yang apabila 4 perkara tersebut terdapat pada diri seorang, maka dia menjadi munafik yang khalis, seorang munafik yang murni, munafik dalam hal amalannya. Nifaq yang dimaksud di sini nifaqul amal, munafik amalannya, apa yang dia lakukan merupakan sifat-sifatnya orang-orang munafikin yang tidak sepantasnya seorang muslim itu bersifat dengannya. Apabila keempat perkara ini terpenuhi ada pada seseorang, maka dia menjadi seorang munafik tulen. Wa man kanat fihi khillatun minhunna kanat fihi khillatun min nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang pada seseorang terdapat salah satu dari perangai-perangai sifatnya orang-orang munafikin, seorang muslim seharusnya menjauh dari keempat sifat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta. Dusta adalah syiarnya. Senang sekali dia berdusta. Dikit-dikit dia berbohong, berdusta. Nah, ini sifatul munafiqin. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia suka mengingkari janjinya. Tidak menepati janji. Ingkar. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Kalau wa idza ahada ghadara, perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua, idza ahada ghadara, ahda berjanji, tapi ya dari kedua arah, itu namanya ahada.
muahadah. Seperti misalnya antara dua orang yang berseteru, lalu kemudian mereka sepakat kita berdamai, dan masing-masing dari kita berjanji bahwa tidak satupun dari kita yang akan saling menyerang. Itu namanya muahadah, saling mengikat tali perjanjian. Nah, yang mengingkari janji dari perjanjian yang telah disepakati itu namanya ghadarah, membatalkan perjanjian. Nah, seperti misalnya perjanjian antara kaum muslimin dengan kabilah Yahud untuk tidak saling menyerang. Maka waktu itu statusnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka muahid. Mereka kafir tapi muahid. Sudah ada ikatan perjanjian untuk tidak saling menyerang. Nah, orang-orang Yahudi ketika mereka merasa bahwa mereka punya kesempatan untuk membunuh kaum muslimin, menghancurkan kekuatan kaum muslimin, maka mereka pun membatalkan perjanjian itu. Nah, itu namanya ghadar. Pembatalan perjanjian dari apa yang telah disepakati bersama. Nah, Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqa', kabilah-kabilah Yahud yang membatalkan perjanjian damai dari apa yang telah mereka sepakati bersama dengan kaum muslimin. Maka mereka ghadirun, membatalkan perjanjian. Adapun yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Ini dari satu arah. Ya, dia mengatakan pada saudaranya, insyaallah ana janji ana akan selesaikan masalah itu dalam 3 hari misalnya. Nah, itu wa'ada. Dia menjanjikan sesuatu kepada saudaranya walaupun bukan dari kedua belah pihak, dari satu arah. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar maka dia berbuat fajir. Yang dimaksud berbuat fajir yakni dia berbuat kebatilan sekedar untuk membela diri walaupun harus keluar dari jalur yang telah disyariatkan. Yang penting besar mulut, khasama. Kalau dia bertengkar, dia berbuat fajir. Ya. Mungkin saja dia mengumpat, mungkin saja dia mencela, mencaci maki. Ya. Yang penting bagi dia adalah membela diri. Dia tidak peduli walaupun dia harus melakukan kebatilan. Nah, ini namanya fujur dalam khusumah, dalam pertengkaran. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min sifatil munafiqin. Di antara sifatnya orang-orang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafiqi thalatha. Di antara tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia suka mengingkari janji. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah dia suka berkhianat. Mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Dititipkan kepada dia barang agar disimpan, tolong disimpan, dijaga, lah dibawa lari. Nah, tidak amanah. Maka ini tanda-tanda kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan dari akhlak yang buruk ini.
Lalu beliau berkata rahimahullah, wa kiramun nasi yanfiruna min khulfil wa'di. Orang-orang mulia dari kalangan manusia itu mereka menjauh dari yang namanya mengingkari janji. Ya. Sehingga jangan dianggap ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ucapan ana janji itu jangan dianggap mudah, ya. Atau na'am atau insyaallah ana akan datang. Seakan-akan insyaallah itu, ya, kalimat yang mapatah istilahnya, ya. Orang mengistilahkan insyaallah itu enggak janji gitu. Allahul musta'an. Ya. Kalau seorang sudah menetapkan janji dengan saudaranya, dia berusaha untuk memenuhinya. Ya. Ya tentunya kalau seorang itu dalam keadaan ini terpaksa dia tidak mampu melakukannya, ya lain perkara. Kalau memang dia tidak mampu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia mampu, dia sengaja mengingkari. Nah, ini terjatuh dalam penyakit yang tercela. Di antara penyakitnya kaum munafiqin. Wa ya'nafuna min al-ittisaf bi hadhihi sifah. Orang-orang yang mulia dari kalangan manusia, mereka itu tidak senang disifati dengan sifat ini. Ingkar janji. Tidak senang orang-orang mulia itu. Wa ya'tabiruna ar-rajul alladhi la yattasifu bil wafa' dani al-himma sakhital muru'ah. Dan mereka menganggap seseorang yang tidak punya sifat suka menepati janji, orang ini di kalangan orang-orang yang mulia, dani al-himmah, hina, semangatnya rendah, cita-citanya rendah, harga dirinya jatuh, ya, tidak terhormat, hilang kehormatannya. Sehingga walaupun dia sering mengatakan ana janji, ya, karena sudah seringnya dia mengingkari janji, akhirnya orang sudah tidak memperhatikan dia, jatuh harga dirinya, ya. Dia ngomong sebanyak apapun yang dia sebutkan, orang tidak akan perhatikan dia. Beda kalau seorang itu dikenal seorang suka menepati janjinya. Kalau dia mengatakan insyaallah ana akan hadir, benar apa yang dia katakan, dia punya wibawa di hadapan orang. Qala Al-Muzanna ibn Harithah Asy-Syaibani, berkata Al-Muzanna bin Harithah Asy-Syaibani, la an amuta 'atsyan ahabbu ilayya min an ukhlifa maw'ida. Kata beliau, saya mati kehausan itu lebih saya suka daripada mengingkari janji. Mending mati kehausan. Bayangkan, saking pentingnya itu yang namanya al-wafa'u bil ahdi, menepati janji. Jadi jangan dipermudah, jangan diremehkan masalah ini. Ya. Kadang-kadang seorang dalam posisi ihraj, istilahnya posisi seperti tersudutkan. Seakan-akan dia harus mengatakan, "Ya, ana akan datang," misalnya. "Ya, ana akan melakukan. Ana janji." Tapi sebenarnya dia mengucapkan itu karena ihraj, tidak enak dengan lawan bicara saja. Dia enggak enak kalau dia mengatakan, "Wah, afwan, ana enggak bisa melakukan ini." Dia enggak enak kalau mengucapkan itu. Ya. Dia ingin masang wibawa, menyatakan di hadapannya bahwa ana akan lakukan. Ternyata juga dia tidak mampu melakukannya. Dan sejak awal dia sudah merasa bahwa dia tidak akan mampu melakukan itu. Tapi dia berjanji hanya sekedar untuk mengenakkan perasaan lawan bicara. Nah, mungkin awalnya, ya, seorang itu mendengarkan ucapannya, namun karena keseringan seperti ini ternyata juga tidak ditepati, ya akan seperti itu keadaannya. Orang, ya, melihat bahwa si fulan tidak punya wibawa. Allahul musta'an. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebahagian orang-orang bijak, wa'dul karimi naqdun wa wa'dul laimi taswifun.
Janjinya orang yang mulia itu kontan. Kalau dia berjanji betul-betul ditepati. Iya. Tapi janjinya orang yang lain, orang yang hina, orang yang rendah, taswif. Ya, nanti. Itu namanya taswif, mundur-mundur waktu. Nah. Wa min al-wafa'u bid-dain, termasuk di antara hal yang harus ditepati adalah pelunasan hutang. Ya. Pelunasan hutang. Ini kadang-kadang kalau kita berbicara tentang hutang ini, jangan-jangan banyak yang tersinggung ini. Ada Ustaz kayak disengaja pembahasan kok masalah hutang terus beberapa malam ini. Nah, ya memang itu dalam kitabnya seperti ini. Anak kan hanya membaca saja, ya. Dalam kitab disebut hutang, pentingnya melunasi hutang. Nah, pentingnya memberikan tempo kepada orang yang kesulitan. Ya memang itu pembahasan kita dalam kitab ini, bukan disengaja. Nah, kata beliau di antara yang harus ditepati adalah menepati pembayaran hutang. Fa idza iqtarabta min akhika ila ajalin ma'lum fa min al-wafa'i injazuhu fi waqtih. Maka apabila engkau telah meminjam dari saudaramu sampai kepada tempo yang telah ditetapkan, maka termasuk di antara menepati janji adalah menyelesaikannya pada waktunya. Ya, pada waktunya. Kalau seorang punya sifat seperti ini, dia berusaha untuk menyelesaikan pada waktunya. Nah, setiap telah jatuh tempo dia datang melunasi. Orang itu akan jadi percaya dia. Akan jadi percaya. Mungkin kalau pada awalnya harus ada catatan, harus ada saksi, harus ada ini. Karena orang ini dikenal suka menepati janji, terus dia lunasi. Ya, mungkin orang itu akan sudahlah, enggak perlu catat. Saya percaya sama kamu. Karena memang orang dikenal suka menepati janji, suka menepati dalam hal pembayaran hutang. Ya, tapi kalau seorang mengundur-undur waktu, dengan berbagai alasan, nah, tidak tercela kalau kemudian seorang itu memang demikian kondisinya, dia tidak sengaja dan dia tidak menghambur-hamburkan harta, dia telah berupaya, tapi dia muflis, bangkrut misalnya, lain masalah, dia tidak mampu melakukan itu. Tapi bagi seorang sengaja mengundur-undur waktu, nah, taswif, nanti, yang dipinjami uangnya ini lama-kelamaan akan marah juga. Nah, nanti sampai kapan? Harus menunggu 2 bulan, bulan 1 terus. Nah, Allahul musta'an. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan min Bani Israil, bahwa Rasulullah menyebutkan ada seorang dari Bani Israil. Jadi ini kisah umat terdahulu yang diceritakan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang dari Bani Israil, sa'ala ba'd Bani Israil ay yuslifahu 1,000 dinar. Dia meminta kepada sebagian Bani Israil kalau ada orang yang bisa dipinjami uangnya sebesar 1.000 dinar. Faqala, maka orang ini yang mau dipinjami uangnya ini dia mengatakan, "Itini bisyuhada ushhiduhum." Datangkan padaku saksi-saksi, saya akan menjadikan mereka sebagai saksi dalam transaksi hutang piutang kita ini. Faqala, kata hamba Allah ini, "Kafa billahi syahida." Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Allah yang menjadi saksi. Qala, kata orang yang akan dipinjami uangnya ini, "Fa'tini bil kafil." Kalau begitu datangkan kepadaku penjamin. Siapa yang akan menjamin bahwa
engkau akan melunasi. Qala, kata hamba ini, kafa billahi kafila, cukuplah Allah sebagai penjamin. Subhanallah. Ya. Dia meyakinkan orang yang punya uang ini bahwa dia akan jujur melakukannya. Allah yang akan menjadi saksi, Allah yang akan menjadi penjaminnya. Qala, akhirnya karena memang mereka muslim, maka dari Bani Israil mengatakan, sadaqta, benar ucapanmu itu. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma, maka dipinjamilah uang 1000 dinar sampai kepada tempo yang telah ditetapkan. Fa kharaja fil bahri, maka dia pun keluar, ya, menyeberangi lautan, mungkin ke pulau yang lain, berangkat. Faqada hajatahu, maka dia menyelesaikan kehendaknya di pulau tersebut. Tsumma iltamasa markaban yarkabuha, setelah dia selesai menyelesaikan apa yang dia inginkan di pulau tersebut, maka dia ingin kembali. Maka dia mencari perahu untuk dia tumpangi. Yaqdamu alaihi lil ajal alladhi ajalahu. Ya, dia ingin kembali ke pulau tersebut karena tempo yang telah diberikan itu sudah tiba. Nah, maka dia ingin bersegera untuk kembali. Falam yajid markaban, maka dia tidak mendapati perahu. Sementara kalau ditunggu sampai datang akan terlambat. Ya. Belum ada jadwal kapal berangkat, akan terlambat ya. Nah, sementara tempo pelunasan hutang sudah dekat. Fa akhadha khashabatan fa naqaraha. Akhirnya karena dia tidak mendapatkan tumpangan perahu untuk menyeberang, maka dia mencari sebatang, yakni potongan pohon, kayu. Ya. Fa naqaraha, maka dia melubangi kayu tersebut, lubang. Fa adkhala fiha 1000 dinar. Dia taruh di dalamnya 1000 dinar. Ya. Dia masukkan di tengah kayu itu. Setelah itu, wa sahifatan minhu ila sahibih, dan satu lembar ya dari dia, yakni surat untuk dikirim kepada sahibih yang pernah dia pinjam uang tersebut dari orang tersebut. Tsumma zajjaja mawdi'ah, kemudian dia perbaiki, dia tutup kembali. Ya. Sehingga kembali seperti yakni pohon, ya, potongan pohon. Nah, tsumma atabiha ilal bahr, kemudian dia bawa pohon itu yang di dalamnya berisi 1000 dinar, dia bawa ke lautan. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu anni tasallaftu fulanan 1000 dinar. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui aku telah meminjam uang kepada si fulan sebesar 1000 dinar. Fasa'alani kafilan, dia meminta aku agar ada penjamin. Faqultu, lalu aku katakan, kafa billahi kafila, cukuplah Allah sebagai penjamin. Faradiya bik, maka dia ridha engkau yang menjadi penjamin. Wasa'alani syahida, dan dia meminta kepadaku saksi. Faqultu kafa billahi syahida, maka aku mengatakan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Faradiya bika, dan dia pun ridha engkau yang menjadi saksinya. Wa anni jahadtu an ajida markaban ab'atsu ilaihi alladhi la falam aqdir, dan aku telah berusaha mencari tumpangan perahu untuk saya mengirim uang ini kepadanya, namun saya tidak sanggup, saya tidak mendapatkannya. Wa inni astaudi'ukaha, dan sesungguhnya aku menitipkan harta ini kepadamu ya Allah. Farama biha fil bahri, dia buang itu, buang ke lautan. Nah, laut ini, ya, bukan pos. Kalau kan pos jelas. Nah, laut, entah kemana itu potongan kayu itu.
Ya. Permasalahan bukan masalah akal tapi keyakinan. Nah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang tidak punya keyakinan seperti hamba Allah ini, jangan coba-coba. Nah, ya, tidak pengen lewat ATM, nggak pengen lewat pos, udah lempar ke laut. Antum was-was ragu, ya, tamat riwayatnya. Hamba Allah ini yakin, ya, yakin. Nah, Allah pasti akan menyampaikan kepada yang dimaksud. Dia lemparkan ke lautan, hatta walajat fi, tenggelam ke dalam itu, kayu itu. Walajat, masuk ke dalam, dilempar. Nah, alhasil terapung-apung di laut. Ya, tsumman sarafa, kemudian dia balik. Ya. Nah, wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladi. Dalam keadaan dia terus berusaha mencari tumpangan perahu yang dia akan keluar menuju ke negerinya, kembali ke tempat asalnya. Tapi sudah terlambat tentunya, sudah lewat temponya pembayaran hutang. Nah, maka orang yang tadi berhutang ini sedang mencari-cari kendaraan perahu, sementara kayu yang telah dia lempar yang di dalam 1000 dinar itu entah kemana sudah. Fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu. Maka suatu ketika orang ini yang dipinjami uangnya ini keluar, karena sudah tiba temponya ya untuk melunasi hutang. Maka dia keluar mencari kemana orang itu pergi. Dia datang ke lautan melihat mungkin ada kapal yang akan singgah, lalu dia akan bertemu dengan seorang yang pernah meminjam uangnya itu. Maka keluarlah dia. Yanzur la'alla markaban qad ja'a bimalih. Dia lihat-lihat mana perahu, mungkin sudah ada kapal yang singgah, ya. Lalu kemudian orang itu mungkin dia telah menitipkan hartanya kepada orang tersebut. Nah, ketika dia datang mencari-cari, melihat kapal yang akan sandar, fa idza bil khashabati allati fiha al-mal, maka dia menemukan ada kayu terapung-apung, ya, yang mana kayu itu adalah kayu yang di dalamnya itu ada hartanya, tapi dia belum tahu. Dia lihat ini kayu, wah ini bagus ini, kayu bakar, iya kan? Dulu kan nggak ada kompor gas, nah pakai kayu bakar, ini bagus kayunya ini, kayu bakar. Itu pikiran dia. Dia tidak berpikir kalau di situ ada uang 1000 dinar. Dia pikirnya itu kayu. Nah, ini kayu yang bagus, dia ambil. Fa'akhadhaha li ahli hataba. Dia bawa ke rumahnya untuk jadikan sebagai kayu bakar. Falamma nasyaraha, ketika telah dibelah, wajadal mala was sahifah. Dia mendapati di dalamnya ada harta 1000 dinar dan selembaran surat. Tsumma qadima alladhi kana aslafahu. Ya. Jadi dia telah menerima itu tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nyampe, subhanallah, tidak melewati batas waktu. Kemudian tidak berapa lama datanglah orang yang pernah meminjam uangnya. Ya. Pikiran orang ini yang datang ini, yang tadinya dia berhutang, entah itu kapan nyampenya itu, ya, apa betul nyampe atau tidak, mungkin Allah menghendaki lain, wallahu a'lam. Akhirnya dia datang untuk membawa 1000 dinar untuk melunasi hutangnya. Dia tidak berpikir kalau kayu itu sampai kepada hamba tersebut. Maka dia datang ingin melunasi hutangnya 1000 dinar. Faqala wallah ma ziltu jahidan fi talabi markabin li'atiyaka bimalik. Lalu dia mengatakan, demi Allah, aku selalu berusaha untuk mencari perahu untuk datang padamu dengan hartamu. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi. Aku tidak mendapatkan tumpangan perahu, tumpangan kapal, ya, sebelum
saat ini aku telah datang dengan membawa 1000 dinar ini. Qala, lalu kemudian orang ini mengatakan, hal kunta ba'atha ilayya bi syai'? Apakah engkau ada mengirim kepadaku sesuatu? Qala, kata orang ini, ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fi. Saya sudah kabarkan padamu bahwa saya tidak mendapatkan kapal sebelum aku datang sekarang ini membawa 1000 dinar. Ini tidak terfikirkan oleh dia bahwa uang itu sudah nyampe. Qala fa inna Allah qad adda 'anka alladhi ba'atha fil khashabah fansarif bil 1000 dinar rasyidan. Lalu kata dia, sesungguhnya Allah telah menunaikan darimu apa yang telah engkau kirim kepadaku, yang engkau taruh di dalam kayu itu. Maka kembalilah engkau, bawa itu 1000 dinar, rasyidan, dalam keadaan engkau mendapatkan hidayah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Subhanallah. Permasalahan mas'alatul yaqin, Nah, sehingga kalau seorang tidak punya keyakinan seperti ini, jangan coba-coba. Baru lempar itu ke laut, lihat, oh ini jangan-jangan ada yang ngambil ini. Nelayan jangan-jangan ada yang, Subhanallah. Wal wafa'u yatawaqqafu 'ala al-alaqati at-tayyibah baina an-nasi kafatan wal ukhuwati khassatan fa idzan 'adama in 'adamat ats-thiqah. Maka kebiasaan suka menepati itu tergantung daripada hubungan yang baik yang ada di antara manusia secara umum dan persaudaraan secara khusus. Kalau menepati janji itu tidak ada, kata beliau, akan hilang kepercayaan orang kepadanya. Wa ukhuwatun la taqumu 'alal wafa la taqumu laha qa'imah. Persaudaraan yang tidak disertai dengan menepati janji itu tidak akan tegak selalu, akan roboh itu persaudaraan, akan hilang. Bal hiya ala syafa jurufin har. Bahkan persaudaraan tersebut berada di pinggir jurang yang siap untuk seorang itu akan tersungkur ke dalamnya. Fa idza talaba minka akhuka maw'ida wa ghalaba ala dhannika annaka la tastati'u al-wafa bidzalika al-wa'd fa'tadir 'an dzalika i'tidaran latifa. Kata beliau, apabila saudaramu meminta engkau untuk berjanji, lalu kemudian persangkaan besar yang kamu rasakan bahwa engkau tidak mungkin untuk bisa menepati janji tersebut, maka minta udzur. Afwan, ana enggak bisa. Itu lebih terhormat. Minta udzurlah dengan lembut, dengan penuh kebijakan. Li'alla taqa fil haraj, agar engkau tidak terjerumus ke dalam al-haraj, kesempitan, tidak terjatuh ke dalam dosa mengingkari janji. Wa tafqida 'anka thiqah, dan akhirnya akan hilang kepercayaan orang kepadamu. Terpaksa harus mengucapkan, sudah minta udzur, afwan ana enggak bisa. Itu lebih baik, lebih afdal. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang kita bacakan dari kitab ini, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.